Kami lanjutkan informasi pemirsa, kekalahan tim bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok menjadi peringatan keras. Apa yang perlu dievaluasi? Bisakah timnas bulu tangkis kita bangkit kembali? Mengingat dalam waktu dekat banyak pertandingan lain yang menanti mereka. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat olahraga Bung Kusnaini dan mantan pemain bulu tangkis Haryanto Arbi. Kita akan sapa. Selamat pagi Bung Kusnaini, selamat pagi Mas Arbi. Selamat pagi Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Mas Arbi dulu sebagai peraih medali emas di Asian Games 98. Apa respon Anda melihat kekalahan atau tim Indonesia yang nihil medali saat ini? Apa yang perlu dievaluasi Mas Arbi? Ya, pertama-tama sih saya ikut sedih juga ya. Pertama kali tim bulu tangkis Indonesia nggak dapat medali di ajang Asian Games ini. Ya perlu ada evaluasi yang benar-benar ya. Yang sudah ya sudah, karena kalau dibilang dekat ya lumayan juga. Olimpiade semua kan targetnya ke sana. Jadi ya sama-samalah atlet dan pengurus mengevaluasi ini semua untuk bisa bangkit lagi, menumbuhkan kepercayaan diri untuk bisa meraih hasil terbaik untuk di Olimpiade di Paris. Baik, fokusnya adalah apa yang menjadi turnamen ke depan begitu ya. Ini menjadi sebuah smash keras. Saya mau ke Bung Kusnaini. Bung Kusnaini, apa yang kalau menurut Bung Kusnaini harus diperbaiki? Apakah karena jadwal turnamen yang memang berdekatan atau memang stamina dari para pemain yang sudah menurun, atau apa ini yang harus diperbaiki? Kalau saya pertama-tama ingin melihat dari mana cara menghitung kita target 3 medali emas gitu ya. Karena menurut saya kalau kita bicara tentang realitas dalam 5 bulan terakhir, itu sebetulnya peluang kita untuk meraih medali emas itu tidak terlalu besar kalau melihat hasil-hasil di berbagai event ya. Kita hitung dalam 5 bulan terakhir itu kita hanya punya 3 pemain tunggal yang menjadi juara. Ada Ginting, ada Chico, dan Jojo kemarin di Hong Kong Open. Kemudian ada ganda putri ya, Apri dan Siti Fadia yang juara di Hong Kong Open. Nah, selebihnya kita hampir di berbagai event itu kita tidak pernah menghasilkan gelar juara. Grego memang pernah juara, tapi itu terakhir di Spain Masters, yaitu bulan April. Sesudah itu Grego juga tidak pernah juara lagi, hanya masuk final di Malaysia Masters sekali pada bulan Mei. Artinya kalau lihat dari fakta itu aja, itu peluang terbesar itu kan cuma ada di tunggal dan mungkin di ganda putri. Ganda putra ini udah lama nggak juara loh, orang mungkin lupa ya. Memang kita pernah menghasilkan All Indonesian Final di All England ya tahun ini, tapi All England itu awal tahun ketika pasangan Fajar Rian mengalahkan Hendra Ahsan ya. Tapi itu sudah lama sekali. Setelah itu ganda putra cenderung agak menurun prestasinya, apalagi ditambah dengan faktor cedera yang dialami oleh Fajar Rian. Kemudian belakangan juga Leo Daniel katanya juga mengalami cedera. Sehingga kalau di target 3 medali emas, menurut saya sejak awal memang faktanya kurang mendukung gitu loh. Kita saat ini sedang berada di mana prestasi pemain-pemain kita tidak di level top semua. Sebagian besar berada di level yang tidak terlalu menggembirakan. Oke, memang di peringkat BWF Fajar Rian itu masih di peringkat 1 gitu ya. Kemudian masih ada Hendra Ahsan. Tapi jangan lupa kalau kita lihat ukurannya penampilan terakhir, terutama pertandingan-pertandingan atau turnamen penting yang dihitung untuk menuju ke Paris, road to Paris. Sekarang ini posisi Fajar Rian aja posisinya ke-9. Kemudian Leo Daniel itu posisinya ke-10. Peringkat pertama itu pasangan-pasangan dari luar semua, ada Kang Min Hyuk, So Seung Jae dari Korea, ada Takura Hoki, Kobayashi dari Jepang, ada Aaron Chia, So Wei Wik dari Malaysia. Kita ini udah agak tertinggal jauh untuk road to Paris. Nah, ini yang sekarang harus menjadi pemikiran. Hasil di Asian Games harus membuat kita sekarang lebih punya plan yang bagus. Bagaimana kita memilih event-event yang tepat supaya pemain-pemain kita mampu menghasilkan prestasi yang bagus, sehingga perolehan poin menuju ke Paris itu bisa didapat dengan maksimal. Itu yang sekarang harus menjadi pemikiran kita. Jadi memang dari awalnya adalah targetnya yang memang agak kurang rasional melihat ada krisis juara sebelum Asian Games ini berlangsung, bahkan Bung Kusnaini ya. Baik, Bung Kusnaini dan juga Mas Arbi, sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mencoba menampilkan. Ini ada statement yang disampaikan oleh Ketum PBSI sebelum tim Indonesia ini cabang olahraga bulu tangkisnya berangkat. Dan ada optimisme yang disampaikan. Seperti apa? Kita lihat dalam cuplikan berikut ini. Saya hanya punya satu kalimat, kesian deh lu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, inilah ya, silahkan Anda sakit hati dan kejang-kejang.
Tetapi inilah PBSI yang sekarang. Kami punya prestasi yang sangat besar, monumental. Iya, ini kalau kita lihat statementnya, kasihan deh lu, siap-siap aja kejang-kejang. Saya mau ke Bungkus Naini lagi. Siapa nih jadi yang kejang-kejang sekarang dengan hasil Asian Games 2022? Iya, mungkin masyarakat Indonesia yang berharap banyak Indonesia bisa mempertahankan tradisi emas. Terakhir kita 2018 masih dapat 2 emas. Dari tunggal putra ada Jojo dan dari ganda putra ada Minions ya. Sekarang dengan tidak adanya satupun yang meraih medali emas, bahkan meraih medali, ya memang dalam hati kita semua sekarang kejang-kejang ini. Baik, saya mau ke Mas Arbi. Mas Arbi, sebelum tim dari Indonesia ini bertanding di Asian Games, mereka seminggu sebelumnya ini kan ke Hong Kong dulu untuk bertanding lagi. Kalau sepengalaman Mas Arbi, memang kalau jarak yang terlalu dekat itu mempengaruhikah sedemikian performanya? Artinya memang jadwal turnamen ini tidak dipersiapkan secara matang atau seperti apa? Ya memang mempengaruhi ya. 3 turnamen itu kan kalau kita lihat ada beberapa pemain dari negara-negara lain kan mundur semua untuk mempersiapkan atau mencari peaknya di Asian Games ya. Nah, pemain-pemain kita kan mungkin karena ngejar poin, jadi terus dipaksa untuk terjun di Hong Kong Open. Padahal kalau melihat 3 turnamen kan biasanya dulu kalau saya pengalamannya itu cuma 2 turnamen aja. Karena sekarang kan pertandingannya lebih banyak, lebih ketat persaingannya juga. Kadang 3 turnamen dipaksakan untuk turun gitu. Padahal itu kan mempengaruhi kondisi pemain. Apalagi kalau kondisi badannya nggak fit, ada cedera-cedera kan lebih ini ya, lebih parah nanti takutnya pas waktu cederanya itu. Baik, yang artinya yang dapat saya simpulkan sementara adalah ini terkait dengan manajemen untuk pengaturan dari turnamen atau jadwal turnamen yang memang ini akhirnya minim persiapan. Apakah benar demikian? Tapi kita akan jawab dan ulas lebih jauh nanti. Mas Arbi dan juga Bungkus Naini usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia on the Weekend. Kami lanjutkan kembali Selamat Pagi Indonesia on the Weekend dengan dialog soal tim Indonesia yang gagal meraih medali untuk cabang olahraga bulu tangkis. Saya kembali lagi ke Mas Arbi. Tadi kita sudah membahas sedikit jadwal turnamen yang satu dengan yang lainnya ini saling berdekatan. Artinya kalau ketika berdekatan begitu, ini persiapannya menjadi minim begitu Mas Arbi. Apalagi ada juga statement dari pemain di sana yang bilang bahwa pressure-nya di sana juga cukup tinggi, negara-negara lain juga persiapannya cukup matang. Artinya memang manajemen waktunya di sini yang menjadi konsentrasi, begitu Mas Arbi? Ya betul, kira-kira gitu Mas ya. Jadi harusnya tim dari pelatih juga pemain bisa memilih-milih turnamen apa, turnamen mana yang perlu diikutin. Memang semua ngejar poin untuk Olimpiade ya, tapi kan bisa memilih kalau kondisinya memang lagi bagus ikut turnamen mana gitu. Kalau lagi nggak bagus ya salah satunya kita bisa dibatalin. Baik, saya mau ke Bungkus Naini. Bungkus Naini yang menarik adalah ketika ada fenomena seperti ini selalu ada pihak-pihak yang disalahkan atau yang disuarakan dengan berbagai sentimen. Salah satunya adalah Ketum PBSI-nya Agung Firman. Banyak yang bilang dia harus bertanggung jawab secara moral, bahkan harus mundur begitu. Apakah memang ini dapat sepenuhnya disalahkan kepada Ketum PBSI atau seperti apa Bungkus Naini? Iya, saya pikir tanggung jawab tentu saja ada di pundak Ketua Umum sebagai penanggung jawab atau pimpinan otoritas bulu tangkis tertinggi di tanah air. Tapi dengan mengganti Ketua Umum otomatis akan mengubah situasi juga enggak juga gitu. Yang paling penting itu sebetulnya bagaimana memahami situasinya dan membangun manajemen pengaturan atlet ikut kompetisi yang lebih baik. Tadi sudah digambarkan oleh Mas Hari bagaimana pemain harus punya kondisi yang bagus kalau mau meraih hasil yang positif ya. Sekarang ini jangan lupa satu hal, bahwa peta kekuatan bulu tangkis itu sangat merata. Jadi orang sekarang tidak bisa bilang lagi bahwa Indonesia itu kiblat bulu tangkis dunia bersama dengan China. Enggak. Sekarang ini kekuatan India di beberapa nomor bahkan melebihi Indonesia. Kekuatan China Taipei juga dalam beberapa nomor itu lebih bagus dari Indonesia. Misalnya tunggal putri China Taipei itu lebih berprestasi dibanding Indonesia. Beberapa negara yang selama ini kita anggap bukan kekuatan utama, sekarang prestasinya lebih konsisten dibanding Indonesia. Misalnya Malaysia, Korea Selatan, Jepang, itu mereka sangat konsisten dibanding Indonesia. Malaysia bukan hanya punya ganda putra yang bagus, tunggal putranya juga bagus.
Kemudian ganda Baik. putrinya juga bagus. Bahkan beberapa pemain mereka prestasinya lebih dominan dibanding pemain Indonesia. Jadi Baik. kita sekarang harus membangun kesadaran bahwa kita sekarang berada di situasi persaingannya sangat ketat. Karena itu persiapan kita juga harus sangat baik. Manajemen pengiriman atlet juga harus diperbaiki. Kalau itu Ya. dilakukan, kita nggak perlu saling menyalahkan. Satu kuncinya manajemen dari pengiriman atlet, jadwal turnamen ini menjadi kunci agar atlet-atlet kita bisa prima karena negara-negara lain ini juga sedang mengejar posisi Indonesia, bahkan cenderung membalap posisi Indonesia yang harus jadi evaluasi supaya kita nggak kena smash keras lagi dari negara lainnya. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat olahraga, dan Haryanto Arbi, mantan atlet bulu tangkis, telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia on the Weekend, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.